Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل والذي يوجب الغسل ستة أشياء. Ya, halaman berapa tuh? Halaman 6, fasal paling bawah. Faslun, kata Syekh Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, walladhi yujibul ghusla, dan yang mewajibkan mandi, sittatu asya, itu ada enam perkara. Jadi mandi itu aslinya mubah. Tapi kalau terjadi enam perkara ini, maka hukumnya jadi wajib begitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh pekerjaan yang muncul dari kecenderungan kita sebagai manusia itu aslinya mubah. Semua pekerjaan yang lahir dari kecenderungan kita nih, bawaan nafsu. Yang namanya badan nih pengen kelihatan bersih, mandi. Yang namanya perut nih lapar, makan. Ini mata ngantuk, tidur. Begitu. Pokoknya semua hal kalau dia muncul atas dasar kemauan kecenderungan kita, kemauan syahwat kita, itu aslinya mubah semuanya. Orang kalau lapar pengen makan tuh makan hukumnya mubah. Aus minum, nih mata pengen ngeliat yang seger-seger, dia jalan-jalan tuh jalan-jalan mubah. Nih pikiran lagi pusing, pengen denger alunan yang enak-enak, pengen dengerin lagu yang enak-enak, itu mubah. Jadi semua yang lahir dari kecenderungan kita sebagai manusia itu perkaranya mubah semuanya, begitu. Mandi itu lahir dari kecenderungan kita. Karena sebagai orang kan kita kagak betah kalau badan kita kotor kan ya. Atau juga kita kan pengen dihormati orang. Salah satu cara agar bisa dihormati, badan kita bersih. Karena kan gak ada yang hormatin orang gila kan ya. Orang gila kan kagak mandi itu. Ada yang tiba-tiba ketemu orang gila cium tangan gitu, nggak ada. Jadi kecenderungan kita ini membawa kita bikin A, bikin B, bikin C, itu dalam syariat hukumnya mubah semuanya. Jadi mubah tuh kagak ada dosa, kagak ada pahala. Maka orang itu banyak makan kagak disebut banyak pahala, kalau jarang makan kagak disebut jarang pahala, enggak. Karena aslinya makan itu mubah. Sama kayak kita punya kecenderungan kepada pasangan lawan jenis, itu aslinya mubah. Jadi orang kagak bisa dibilang kalau banyak nyampur banyak pahalanya, kagak. Sebab itu lahir dari kecenderungan kita. Asli perkaranya mubah. Tapi perkara mubah ini bisa kemudian jadi pahala. Kan kalau mubah kan kagak ada dosa, kagak ada pahala. Dikerjain kagak ada pahala, kagak dikerjain kagak ada dosa, itu mubah. Tapi kalau mubah ini bisa disisipin pahala. Kalau mengerjakan mubahnya, maka niat menunjang ibadah. Misalnya makan, dia niatnya biar punya tenaga bisa ibadah. Atau dia makan niatnya buat jagain badan yang udah dikasih sama Allah supaya terhindar dari penyakit, itu mubah jadi ibadah. Tidur mubah, tapi diniatin tidur biar besok punya energi lagi buat ibadah. Tidurnya rada sorean biar bisa bangun subuh, biar bisa, itu jadi ibadah. Sama ketika orang berhubungan nyampur sama pasangannya, dia niatnya untuk menjaga diri dari kemaksiatan yang tercela.
duit punya, mobil ada, waktunya luas, emang pensiunan kagak ngapa-ngapain kan ya, ini jajan bisa ini gitu. Cuman kan di rumah ada kan ya, di rumah aja dah untuk menghindar dari kemaksiatan, jadi pahala begitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang muncul dari kepengenan kita nih, pusing nih pahala, jalan-jalan dah, ajak anak-anak naik mobil ke puncak, itu mubah hukumnya. Tapi yang mubah-mubah ini bisa kita dapat pahala di situ kalau niatnya bagus, begitu. Nyampur juga sama. Kalau niatnya emang buat nyakitin pasangan kan jadi maksiat akhirnya, begitu. Makan juga sama. Kalau makannya bukan karena lapar tapi karena emang apa istilahnya biar orang lain kagak dapat begitu. Ini memang jatah gua bro gitu. Jadi maksiat juga namanya. Itu mubah. Mandi juga sama nih. Mandi itu adalah pekerjaan yang hukum aslinya mubah. Karena mandi lahir dari fitrahnya manusia. Yang namanya manusia punya fitrah, pengen bersih, pengen kelihatan bersih, pengen dihormati. Tapi mandi ini kemudian diambil oleh syariat, hukumnya diganti jadi wajib, nggak lagi mubah, wajib harus. Kagak boleh kagak. Kalau kagak mandi malah dosa. Kalau terjadi enam perkara gitu. Jadi mandi aslinya mubah, tapi kalau 6 perkara ini terjadi maka mandi jadi wajib. Artinya mengerjakannya pahala, meninggalkannya dosa. Apa 6 perkara tersebut? Salah satun tashtariku fi harrijalu wan nisa. Salah satu 3 perkara tashtarik yang bergabung di dalam 3 perkara tersebut, ar-rijalu wan nisa'u, ar-rijalu laki-laki, wan nisa'u dan perempuan. Jadi maksudnya 3 sebab, tadi kan ada 6. Ini 3 sebab yang pertama terjadi pada laki-laki, terjadi juga pada perempuan. Apa itu yang 3 yang terjadi pada laki dan perempuan? Wahia 3 perkara tersebut. Yang pertama, iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan. Khitan, 2 khitan bertemu, khitan laki-laki dan khitan perempuan. Kalau khitan laki-laki itu apa namanya? Standarnya adalah kepalanya, kepala kemaluannya itu masuk, itu maka wajib mandi. Itu juga yang jadi standar hukum perzinahan. Jadi orang dikatakan zina itu kalau kepalanya sudah masuk. Dan dalam syariat tuh untuk mendirikan hukum rajam, kan kalau zina itu kan dicambuk kalau dia bujang. Kalau dia sudah menikah dirajam. Rajamnya macam-macam. Ada yang diikat kiri kanan ditimpukin sampai mati, itu rajam. Ada juga yang model rajamnya dikubur, sisain pala begitu. Itu rajam. Dan sepanjang hayat Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada yang dihukum sebab perzinahan kecuali dia bersaksi. Jadi maksudnya nggak ada orang yang lapor Nabi, saya ngelihat si fulan berzina, nggak ada. Yang ada malah orangnya ngaku datang gitu. Jadi kalau perzinahan itu sepanjang hayat nggak ada. Sebab kan orang kalau mau laporin ada orang berzina, dia harus bawa saksi 4 orang. 4 orang tuh kudu ngelihatnya pakai mata. Jadi pakai mata bahwa si kepalanya itu sudah masuk di kemaluan tuh kudu melihat itu. Makanya dari dulu sampai sekarang nggak pernah ada. Itu kamera tuh nggak bisa menggantikan posisi saksi. Jadi kamera-kamera video yang ada tuh tidak berfungsi sebagai saksi dalam syariat Islam. Makanya nggak pernah ada ceritanya dalam sejarah Islam orang ngelaporin orang lain perzinahan tuh nggak ada. Dulu Nabi Muhammad pernah ngerajam orang namanya Ma'is, 2 orang kan, satu laki Ma'is namanya, satu lagi perempuan. Jadi Ma'is itu ngelapor sendiri, dia ngaku.
Dan itu pun Nabi Muhammad kalau bahasa kita pura-pura pilon begitu, belaga pilon. Jadi kalau ada orang yang mengaku berzina, itu harus dicari celahnya, kagak boleh langsung diiyain, dicelah, cari celahnya. Kayak Ma'is tuh datang, kata Nabi Muhammad, dia habis mabok kali nih, gitu. Ngomongnya nggak benar, gitu. Kata yang lain, enggak Nabi, orangnya lagi sadar, jangan dia lupa kali, begitu. Itu Ma'is. Jadi tapi akhirnya karena dia ngaku, ya udah dapat hukuman, dirajamlah oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi di balik Ma'is itu sebenarnya ada tokoh namanya, saya lupa tuh namanya, Ri'ab apa sih? Pokoknya namanya Ri'ab al-Aslam. Jadi ada sahabat Nabi, temannya Ma'is. Jadi Ma'is tuh awalnya ngobrol begini, gue kemarin zina begitu. Oh si Ri'ab nih, waduh bahaya ente, lapor dah ke Nabi. Kalau ente gagal lapor ke Nabi, nanti Nabi Muhammad tahu sendiri, bakalan bahaya. Padahal Nabi Muhammad mah kagak begitu. Justru Nabi Muhammad nyuruh kita nutupin aib saudara kita, nutupin aib. Jadi man masih ragu-ragu ke Sayyidina Abu Bakar aja dulu. Akhirnya dia lapor ke Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, udah bertobat kepada Allah, jauh-jauh dari muka saya, jangan kesini lagi gitu. Sekarang bertobat kepada Allah, pergi gitu. Ini temannya masih kurang puas nih ke Sayyidina Umar dah. Akhirnya dia datang ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jawabannya sama begitu. Jawabannya sama. Bertobat kepada Allah, ruhani. Udah habis itu tobat, lu pergi, jangan dekat-dekat saya lagi gitu. Ini kalau ngelihat jadi ingat orang zina, udah suruh pergi gitu. Jadi nggak ada ceritanya dihukum, karena yang berhak menghukum tuh khalifah. Maka kita nih kalau mau bikin apa syariat Islam yang katanya tangan dipotong gara-gara mencuri, itu kagak boleh orang sipil. Itu gue udah pemimpin, dia bikin tuh sistemnya, ada mahkamahnya. Kayak di Aceh kan udah ada tuh. Gitu. Kalau kita nggak, kalau kita nih ada orang zina, kita rajam, jatuhnya kriminal itu. Itu namanya membunuh tanpa hak itu kan. Gitu. Akhirnya si Ri'ab ini ngojok-ngojokin Ma'is ke Nabi. Udah ke Nabi aja dah. Ntar kalau Nabi kagak dikasih tahu, Nabi Muhammad tahu sendiri, dikasih tahu sama Jibril, bahaya urus. Padahal Nabi Muhammad nggak begitu. Akhirnya dia datang ke Nabi Muhammad SAW gitu. Itu justru yang apa ibaratnya, kalau bahasa kita didorong-dorong tuh Ma'is gitu. Nih Nabi, sahabat saya ingin mengaku berzina begitu. Nabi pura-pura pilon gitu. Nabi, tolong dengerin Nabi pengakuannya gitu. Sampai akhirnya kata Nabi Muhammad, halla satarta bi thawbika khairun laka gitu. Mending ente tutupin saudara ente pakai kain pas lagi berzina, itu lebih baik daripada ente lapor ke sini. Nabi Muhammad bilang begitu, pakai kalimat halla satarta. Makanya itu jadi kaidah tuh, bahwa aib manusia itu, aib sesama saudara muslim, yajibus satru, harus ditutupin. Karena Nabi Muhammad nyebutnya pakai kalimat as-satru itu, halla satarta. Halla satarta, ente tutupin saudara ente pakai kain lagi berzina, itu lebih baik daripada ente lapor ke sini. Nah, cuman Ma'isnya udah ngaku. Karena Ma'isnya udah ngaku, ya udah. Dan Nabi Muhammad udah nyari celah. Ya, kalau bahasa fikihnya syubhat, nyari syubhat. Jangan-jangan ente lagi mabuk kali waktu itu. Jangan-jangan ente lupa kali. Jangan-jangan ente dipaksa, jangan-jangan gitu. Udah dicari jangan-jangannya tetap aja ngaku. Akhirnya diranjang begitu. Kemudian ya kalau yang perempuan kan sama, perempuan ngaku berzina, kata Nabi Muhammad, ente sadar apa enggak nih ngomong kayak gini? Sadar ya Rasul. Jangan-jangan ente lupa? Enggak ya Rasul. Pokoknya dia minta dihukum. Tapi kata Nabi Muhammad, tak balik lagi 9 bulan kalau kandungannya udah keluar. Setelah 9 bulan perempuan ini balik lagi.
Lalu kata Nabi Muhammad, ntar balik lagi 2 tahun. Jadi Nabi Muhammad tuh kagak pengen menghukum sebenarnya, makanya diintar-intar. Susuin dulu tuh anak 2 tahun. Akhirnya setelah 2 tahun menyusu dia balik lagi, Nabi Muhammad nggak punya alasan lagi. Akhirnya diajam lah itu perempuan. Begitu. Dan waktu itu yang ikut rajam salah satunya Sayyidina Umar bin Khattab. Ikut ngerajam, ikut nimpuk. Waktu nimpuk darahnya muncrat. Darah perempuan tuh yang muncrat. Kalau bahasa kita nih, sialan nih darah pezina, begitu. Jadi Sayyidina Umar nih menghina darah si perempuan yang tobat. Lalu diomelin sama Nabi, jangan dihina begitu, ini perempuan udah tobat. Lau wuzina taubatuha ala syakin, kalau seandainya tobatnya ditimbang, maka tobatnya Mekah Madinah, orang Mekah Madinah masih beratan tobatnya dia. Jadi masih lebih baik nilai tobatnya perempuan ini dibanding takwanya orang se-Mekah Madinah. Jadi saking Nabi Muhammad SAW menghormati orang-orang yang walaupun dinilainya berdosa, begitu. Makanya kalau ada orang yang berdosa, ini kita lihat secara zahir dia berdosa, jangan ikut-ikutan menghina. Orang muslim itu bagusnya ngambil hikmahnya, jangan ikutan mengejek. Sebab kalau kita mengejek, menghina, kita khawatir nanti kita kepleset pada maksiat yang sama. Gitu, kita ngeledekin orang, tukang mabok, itu takutnya nanti kita kepleset jatuh jadi orang tukang mabok juga. Makanya siapapun kita kagak boleh menghina walaupun berdosa. Ambil hikmahnya. Tuh hikmahnya tuh. Makanya orang tuh harus tahu diri begitu. Jangan malah ikut-ikutan menghina. Sampai mana tadi tuh? Pertama, bertemunya 2 khitan wajib mandi walaupun kagak keluar air mani. Jadi kalau kagak keluar air mani sama, yang penting bertemu 2 khitan wajib mandi gitu. Kalau kagak ketemu ya kagak. Kan namanya nyari jalan kan susah kan. Nyari jalan emang, apalagi pengantin baru itu susah. Kalau nggak ketemu nggak, tapi kalau ketemu wajib mandi biarpun tidak keluar air maninya. Wa inzalul mani yang kedua, nah ini sebab yang kedua, keluarnya air mani. Jadi dibedain antara bertemunya 2 khitan berhubungan dengan keluar air mani. Karena ada orang yang bertemu 2 khitan tidak keluar air mani, ada juga yang keluar air mani tanpa bertemu dengan 2 khitan. Jadi sebab itu sama-sama mewajibkan mandi. Berhubungan mewajibkan mandi janabah, kemudian keluar air mani juga wajib mandi janabah. Dan ini tidak dibedakan bagaimanapun caranya. Apa caranya, pakai tangan, pakai apapun, kalau keluar air mani wajib mandi. Wal mautu, dan yang ketiga adalah kematian. Kematian wajib mandi. Cuman bedanya kalau bertemu 2 khitan kemudian keluar air mani, ini wajib mandi karena ini junub. Ini 2 orang nih yang bertemu 2 khitan atau juga keluar air mani, orangnya namanya junub, janabah. Janabahnya mesti diangkat supaya dia jadi suci, ngangkatnya pakai mandi. Tapi kalau orang meninggal, mandinya tuh bukan gara-gara junub. Jadi kewajiban mandi bagi jenazah itu kewajiban membersihkan badan si mayit. Si mayit mah nggak pernah junub, karena orang udah meninggal. Orang udah meninggal maka gak ada junub. Jadi mandinya tuh bukan mandi junub. Jadi mandinya tuh mandi untuk membersihkan kotoran. Jadi badannya kalau ada najisnya dibersihin, begitu. Sebagaimana dulu lahir ke dunianya suci, maka kita kembalikan ke tanah dalam keadaan suci, begitu. Wasalah satun takhtasu bihan nisa, lalu 3 perkara takhtasu, yang 3 perkara itu khusus bihan nisa, hanya untuk perempuan saja. Jadi ini penyebab mandi wajib yang cuman perempuan doang yang punya.
Wahia, dan dia adalah al-haidu, yaitu haid. Haid itu darah yang keluar gimana? Da damun aswadun tu'rafu takhruju min aqsarahimil mar'ati min ghairi nifasin wala wiladatin. Gitu. Darah yang keluar dari rahimnya perempuan yang bukan di masa nifas, bukan habis ngelahirin maksudnya, bukan juga dalam keadaan sakit begitu. Artinya emang perempuan normal. Dan paling sebentar haid itu sehari semalam, paling sebentar. Paling lamanya 15 hari, biasanya 7 hari. Artinya kalau ada orang perempuan keluar haid tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 14 masih keluar, itu masih haid. Karena maksimal haid 15. Kalau udah tanggal 15 itu udah paling maksimal tuh, maka besoknya udah suci. Ternyata besok darahnya masih keluar. Itu namanya darah istihadah, kagak dihitung haid. Sebab maksimal haid 15 hari begitu. 15 hari. Kalau masa suci paling sebentar 15. Selesai darah haid tanggal 1. Tanggal 10 udah keluar lagi dah. Berarti bukan darah haid. Sebab sucinya belum beres. Masa suci kan paling sebentar 15. Jadi sampai 15 hari dulu selesai masa suci, baru kemudian masuk masa haid begitu. Itu haid. Kemudian ntar nih ada pembahasan haid atau enggak ya di depannya begitu. Sebab minimal kita tahulah apa berapa harinya. Ya, takutnya kita punya anak nanyain kan anak perempuan kita nanya begitu. Ya kalaupun kita gak punya anak perempuan kan kita punya saudara perempuan kan ya. Siapa tahu dia nanya. Kalau nggak punya saudara perempuan kan tetangga perempuan kan ada kan ya. Kali dia nanya juga kan. Kalaupun tetangga perempuan kagak ada itu dikasih Indomaret kan perempuan mulu. Kali kalau kita datang dia nanyain. Kita pakai peci dia nanya, Pak Haji kalau haid ini maksimalnya berapa hari? Pokoknya ini urusan perempuan, yang laki juga kudu tahu. Wan nifas, kemudian yang kedua nifas. Kalau nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Setelah melahirkan itu namanya nifas. Biasanya nifas itu biasanya cuma sampai 40 hari. Biasanya paling cepatnya nifas tuh sekali dorongan doang. Jadi ada yang perempuan tuh orok keluar, beres orok keluar, darahnya keluar, cerot, udah gitu. Itu paling sebentar nifas begitu. Waktu saya nemenin bini saya lahiran anak kedua ya. Jadi sebelum bini saya ada perempuan, itu lahiran anak kelima gitu. Itu dia duduk di rebahan langsung keluar oroknya gitu. Beres keluar, darahnya udah langsung keluar, habis itu berhenti. Habis itu perempuan langsung ke kamar mandi, jalan sendiri mandi. Saya tanya sama lakinya, emang darahnya udah beres? Udah Pak Haji, cuman sebentar doang darahnya, gitu. Jadi darah nifas paling sebentar segitu. Paling biasa 40, tapi paling lama darah nifas itu 60 hari. Jadi kalau ada perempuan yang 40 hari masih keluar darah nifasnya, nggak apa-apa, nyantai aja. Sebab paling maksimal itu 60. Gitu. Emang kalau nifas lama-lama tuh sebenarnya yang repot bukan perempuan, yang repot lakinya kan. Nungguin kapan beresnya gitu. Indomie satu dus udah habis tuh. Gitu. Belum beres-beres juga. Kemudian wal wiladah, melahirkan. Jadi melahirkan juga termasuk penyebab mandi junub. Artinya kalau orang habis ngelahirin langsung darahnya keluar, itu sejatinya ada dua penyebabnya. Ada dua penyebab.
Satu sebab karena melahirkan, sebab pandangan Imam Syafi'i keluar air mani wajib mandi. Maka kalau perempuan keluar orok sama, sebab orok itu asal mulanya dari air mani. Gitu. Jadi kalau ada orang ngelahirin belum lama orok keluar darahnya langsung ngocor, itu wajib mandi Ustaz. Secara fikih mah wajib mandi. Tapi boleh gak mandinya entar aja kalau darahnya udah beres? Boleh, nggak apa-apa. Jadi dua penyebab mandinya cuma sekali. Sama kayak wudhu. Kan penyebab orang wajib wudhu kan kentut, kencing, kan ya. Kan sekali nggak kudu langsung wudhu, kencing juga. Kan ada dua penyebabnya tuh, juga, kencing juga. Nah kentut juga ada tiga penyebabnya tuh. Ini tiga bisa diangkat pakai satu kali wudhu aja. Begitu juga sama nih. Apa namanya junub, dia nifas juga, dia ngelahirin juga, dia nifas juga. Jadi nggak perlu sekali-sekali mandi, dibarengin aja nggak apa-apa gitu. Tapi ini apa namanya ini dijelaskan oleh ulama bahwa melahirkan juga sama, itu merupakan penyebab daripada apa namanya mandi janabah. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang tentang faraidul ghusli, wajibnya mandi, rukun mandi janabah. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan dari apa yang tadi kita sampaikan silahkan. Ada pertanyaan? Mana? Ya. Assalamualaikum. Tadi saya sempat tanya, sempat mengatakan hukuman berzina ya, rajam dan dicambuk ya. Dan itu kan nggak bisa dilaksanakan pada saat ini. Ya, apa? Karena nggak ada khalifah gitu ya. Nggak bisa dilaksanakan pada saat ini. Nah, pertanyaan saya kalau nggak bisa dilaksanakan pada saat ini, apakah berzina itu bebas dari hukuman tersebut? Atau mungkin kalau bebas dari hukuman tersebut, apakah bebas dari dosa? Itu karena dosa itu kan nggak ada hukumannya. Oh iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa itu tetap ada, kemaksiatan yang dilakukan itu melahirkan dosa. Tapi kan urusan dosa itu bukan urusan kita. Kita cuma meyakini dalam kitab Al-Quran, dalam hadis Nabi, bahwa ada ancaman dosa, sesuatu yang tidak diridhai Allah, yang disebut kemaksiatan melahirkan dosa. Memang kadar dosanya berbeda-beda, tergantung bagaimana tingkat kemaksiatan yang dikerjakan. Tapi kalau urusan dosa ya dosa ada. Nah, sedangkan hudud itu, hukuman yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, memang tidak bisa dilaksanakan serta-merta seperti itu. Sebab kita dapat contoh dari banyak sahabat. Dulu sahabat kagak ada yang main asal potong tangan orang. Tahu ada orang zina kagak main asal rajam. Padahal dia tahu itu disebutkan di dalam Al-Quran. Sebab untuk mendirikan hukum hudud ini perlu ada sistem peradilan yang itu dilakukan oleh penguasa, oleh khalifah. Maka ulama membagi nih pekerjaan yang fardunya fardu ain, kita yang kudu ngerjain sendiri, sholat, puasa, zakat. Tapi di dalam syariat ada namanya fardu kifayah, yang itu bisa diwakilkan oleh, yang itu dibebankan oleh pemimpin. Kayak amil zakat, keberadaan amil zakat itu bukan kewajiban kita secara individu. Artinya kita nih punya duit banyak, punya pertanian luas, punya peternakan banyak, wajib zakat. Tapi amilnya kagak ada begitu. Yang kita dosa atas kalau kita kagak zakat. Tapi kalau kita baginya serampangan, baginya nggak ketemu, ada miskin, padahal cuman karena nggak ada amilnya, kagak ada yang nolongin begitu, maka kita dosanya kagak di kita. Tapi sebab kewajiban adanya amil itu kewajiban penguasa. Sama sistem peradilan ini juga kewajiban yang membangun itu penguasanya. Kita nggak bisa membangun. Jadi sistemnya itu harus diberdirikan begitu. Ya memang agak aneh juga sebenarnya nih Indonesia. Mayoritasnya muslim,
Tapi karena banyak tekanan sana sini, akhirnya hukum-hukum hudud seperti itu tuh jadi tidak dilaksanakan. Padahal kalau dilaksanakan, kata Allah kan apa gimana, di dalam kisos tuh ada kehidupan. Orang kalau tahu yang membunuh bakal dibunuh lagi, dia nggak bakal berani bunuh. Kan ya, itu kan melahirkan banyak kehidupan. Orang takut sama satu nyawa. Sekarang nyawa udah gak ada harganya. Tartor, tembak sini. Siapa pelakunya kagak ketahuan dan seterusnya. Tapi itu tadi kembali bahwa memang kewajiban hudud itu ada pada penguasa. Jadi penguasa yang punya kendali begitu untuk mendirikan sebuah sistem peradilan. Di Aceh udah ada tuh gitu, karena dia punya apa namanya otonom. Tapi kemudian kan hukumannya kan tidak langsung jebret 100 kali cambuk kan ya. Perzinahan tuh di Aceh berapa kali cambuk? 10 atau 20 kali cambuk sama hukuman penjara gitu. Tapi setidaknya itu masih jauh lebih bagus. Jadi kalau dia terbebas hukuman bukan karena dia tidak berdosa, dia berdosa. Tapi hukumannya memang tidak ada perangkat yang bisa menghukum dia. Di dalam kitab fikih yang dihukum sebenarnya bukan cuma soal perzinahan. Orang kagak sholat juga ada hukumannya. Dari hakim. Ada orang ketahuan kagak sholat nih. Dipanggil sama hakim. Diinterogasi. Kenapa kagak sholat? Kalau dia masih meyakini kewajiban sholat, dia masih dihukumi muslim, tapi dia dipenjara sekian hari sebagai hukuman kagak sholatnya, begitu. Diminta bertobat. Tapi kalau dia meyakini kalau sholat kagak wajib, hukumannya dieksekusi langsung. Dieksekusi karena dia murtad, begitu. Tapi kan enggak. Orang yang enggak bayar zakat nih, punya kambing 200, wajib bayar zakat kan 2. Itu setengah dari kambingnya diambil, 200 setengah 100, 100 diambil, 2 diambil sebagai kewajiban zakat. Orangnya dipenjara. Di kitab fikih gitu. Cuman memang sistem ini berlaku kalau kita punya mahkamah syariah gitu. Kita nggak bisa kemudian, kenapa nggak bisa Ustaz? Ya contohnya dulu sahabat Nabi banyak itu ketemu sama orang yang mencuri tapi nggak dipotong karena dia bukan khalifah. Semuanya diserahkan kepada khalifah pemimpin. Sebab kalau tidak diserahkan kepada khalifah, begitu akhirnya banyak kezaliman. Nih kita bikin apa namanya kong kali kong. Pokoknya kita bikin gimana si fulan bisa kita hukum rajam. Begitu. Kong kali kong lah dia. Kita atur. Sebab nggak ada sistemnya. Akhirnya dibikin seakan-akan dia berzina, seakan-akan. Maka diserahkan memang kepada penguasa yang memang dibebankan oleh Allah. Penguasa itu kudu adil. Makanya penguasa tuh yang adil tuh kan kagak diminta apa-apa. Kalau udah adil masuk surga langsung kan ya. Ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat kagak bakal diapa-apain. Orang kecapean, kelelahan, ketakutan, dia menyantai-nyantai aja. Yang pertama siapa? Disebut yang pertama tuh imamun adil. Sebab memang tantangannya luar biasa itu. Tantangannya luar biasa. Jadi kalau urusan mendirikan hudud dijelaskan banyak dalam kitab-kitab fikih tentang adanya sistem peradilan syariah. Tapi kalau dosa kita punya keyakinan, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah harus punya keyakinan setiap peribadatan pasti ada pahalanya, sebagaimana kemaksiatan pasti ada dosa. Cuman itu rupa dosa, rupa pahala kita juga tahu rupanya kayak apa itu. Sebab itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Ya. Yang menunjukkan ciri haid selesai. Iya. Ini ciri haidnya itu enggak tentu bersih. Jadi ada orang yang memang beda-beda ya tergantung jenis apa namanya darah atau memang tergantung perempuan. Tapi umumnya biasanya dia bersihnya itu bertahap itu. Bertahap dalam arti
hari ini bersih nih, tapi beberapa jam kemudian masih ada sisa-sisanya doang begitu. Sisa tuh kayak apa? Flek-flek begitu. Nah, kalau flek-flek kayak gitu tuh sudah tidak lagi dihitung sebagai haid. Sebab haid itu secara bahasa artinya deras. Hado yahidu itu artinya deras. Jadi untuk dikatakan haid itu darah yang deras. Kalau tibang semet-semet tuh atau permulaan juga sama. Jadi orang udah ngelihat darah nih, sedikit udah ngelihat darah. Itu belum dikatakan haid. Sebab masih dikit-dikit tuh masih tipis-tipis belum masuk kategori haid. Tapi biasanya flek-flek kayak gitu lama tuh, sampai 24 jam sehari baru kemudian muncul derasnya gitu. Nah, ketika sudah derasnya itulah kemudian yang dikatakan sebagai haid begitu. Tapi perempuan itu diberikan ilham oleh Allah untuk paham sendiri soal darahnya. Jadi mereka itu, makanya dulu Nabi Muhammad bilang, haid itu damun aswadun tu'raf. Haid itu darah yang hitam yang udah diketahuin sama orang-orang perempuan sendiri, begitu. Yang udah diketahui sama orang perempuan sendiri. Makanya ulama tidak detail menjelaskan bentuk haid itu gini. Tapi ulama menjelaskan kalau dia tidak bisa membedakan, maka hitungan haidnya pakai hari. Sebentar haid itu paling sebentar sehari semalam 24 jam. Biasanya 6 hari, 7 hari. Maksimalnya 15 hari begitu. Karena Allah memberikan apa istilahnya kemampuan kepada perempuan untuk mengenali darah haidnya sendiri begitu. Oke? Ya. Mana? Mau apa cara yang benar dan baik dari mandi wajib yang benar itu minggu depan sebenarnya pertemuan depan tuh baca. Tapi dibocorin aja sekarang, takutnya ada yang junub bingung ini. Jadi yang penting yang pertama dia niat dulu. Niatnya itu berbarengan dengan guyuran pertama. Nah, yang penting lagi guyurannya itu jangan dicampur sama sabun. Nih badan kudu bersih dari sabun. Sebab mandi itu toharoh itu syaratnya air mutlak. Air mutlak tuh kagak boleh dicampur sama sabun. Jadi badannya kagak boleh lagi sabunan, airnya juga nggak nyampur sama air sabun. Maka pilihannya dua, mandi dulu kayak biasa, habis itu bilasan bersih, hilang sabunnya baru mandi junub, atau mandi junub dulu, begitu. Kalau saya ngajarinnya mandi biasa aja dulu, supaya badannya bersih, hilang dari najis, lalu bilasan. Kalau dibilasan kan hilang tuh sabun-sabun. Nah, baru kemudian guyuran murni air doang, make niat. Saya niat mandi junub, saya niat mandi janabah, saya niat mandi ngangkat hadas besar lillahi ta'ala. Udah cukup. Jadi yang penting niatnya, airnya murni, air mutlak, tidak campur, dan juga rata ke seluruh tubuh. Jadi lekukan-lekukan yang biasa kagak kena tuh, kayak lekukan ini. Tunggir, tahu gak tunggir? Di bawah tunggir tuh di dekat pantat itu kan lekukan yang sering kelewat. Itu wajib kena begitu. Pokoknya lekukan termasuk rambut yang kenceng karena kebanyakan pakai pomade tuh. Lavender. Iya, itu kudu diurai. Diurainya ya pakai sampo dulu begitu. Tapi samponya bukan bagian dari mandi janabah. Mandi janabah mah cuma air doang begitu. Iya, jadi semua bagian yang zahir. Yang zahir nih kan belakang ini zahir kelihatan, sama bagian lubang nih yang sewajar masuk tangan tuh termasuk bagian zahir. Jadi seukuran yang kelihatan ini lubang depan nih nggak nyampe dalam, ini yang zahir wajib. Maka bagian dalam mulut kumur-kumur tuh bukan kewajiban mandi janabah, dia bukan bagian zahir. Jadi bagian zahir aja yang kelihatan, yang nampak begitu. Yang kagak nampak begitu nggak ada masalah. Oke? Mana satu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Cuma yang satunya haram. Tadi kata Ustaz kalau mandi jika keluar air mani. lupa. Soalnya kan lupanya seperti apa? Apakah bisa ketemu tadi kelamin gitu atau yang tidak? Yang tidak ada persoalannya. Apakah ada kelelahan atau selama olahraga? Apakah itu juga dikatakan tadi masuk najis atau enggak? Itu sudah selebihnya bukan. Ya. Jadi air mani itu punya 3 ciri. Yang kalau salah satu dari 3 ini ketemu, artinya nggak mesti 3-3-nya ngumpul, salah satunya aja, berarti air mani wajib mandi. Yang pertama khurujuhu bitadafuki. Biasanya air mani keluarnya muncrat. Biasanya. Begitu itu pertama. Kemudian yang kedua raihatuhu kal ajin. Aromanya tuh kayak telur bentek, tau gak telur bentek? Iya, bagaimana begitu aromanya? Gitu. Kemudian yang ketiga yaqubuhul futur. Habis keluar air mani badannya lemas. Gitu. Maka kalau 3 ini terjadi atau salah satunya saja, maka itu dikatakan air mani. Apapun sebabnya, entah itu sebabnya dia berfantasi, entah sebabnya karena dia main-mainin kemaluannya, entah sebabnya karena mungkin dia kelelahan tadi. Ada sebagian orang yang dengan dengan kesehatan tertentu, kalau kecapean keluar air maninya, itu juga sama. Jadi penyebab keluar air mani itu umum, artinya siapapun, sebabnya apapun, kalau emang air mani yang keluar. Tapi kan yang keluar dari kemaluan laki-laki itu bukan cuma air mani, makanya dikasih tanda itu sama ulama, air mani itu 3. Begitu, keluarnya biasanya muncrat, kemudian baunya, aromanya kayak bau telur bentek. Kemudian yang ketiga kalau habis keluar bikin lemas gitu. Maka salah satu dari 3 ini itu air mani. Selain ini kan di air mani ada namanya wadi, ada namanya madhi, ada air kencing kan ya. Semua yang keluar dari kemaluan laki-laki najis kecuali air mani kagak najis. Yang lainnya najis semuanya. Madhi itu yang keluar setelah ketika orang mulai terangsang. Begitu. Kalau bahasa orang sekarang tuh foreplay katanya. Muqaddimah gitu. Kalau wadi itu biasanya keluar setelah air kencing. Tapi memang bagi orang-orang tertentu, orang yang punya penyakit tertentu, habis kencing udah beres, keluar lagi gitu. Airnya keruh kan begitu. Itu namanya wadi. Gitu. Tapi wadi ini memang agak saru sama air kencing atau was-was. Jadi biasanya memang benar ada yang keluar air wadi, tapi banyak juga yang cuman was-was doang. Maka untuk ngakalin was-was dulu kita udah sebut. Habis kencing basahin celananya. Jadi kalau muncul was-was ada yang keluar, dia yakin basahnya bukan kencing, tapi basahnya karena tadi dia basahin itu kancutnya. Begitu. Itu untuk ngakalin supaya nggak keseringan was-was. Cuman dengan catatan kencingnya beres. Kencingnya beres tuh kencingnya jongkok, kemudian dipirit, bedehem gitu. Itu kan biar beres tuh. Tapi kalau kencingnya terburu-buru, akhirnya nanti keluar lagi, emang salah dia, itu mah terburu-buru gitu. Jadi kencingnya beres nih, kencingnya jongkok, kemudian dipirit-pirit sambil bedehem kan gitu. Gitu. Udah beres, basahin celananya dikit-dikit supaya nanti kalau muncul setan bikin was-was, kita tahu itu basah bukan kencing, tapi karena kita tadi yang basahin. Gitu supaya nggak was-was. Jadi kembali ke pertanyaan bahwa air mani yang keluar apapun sebabnya, kalau terpenuhi itu sifat dan karakter air mani, wajib mandi janabah. Begitu. Oke? Sudah ada lagi? Minggu depan.
Sudah ya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.